Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari ke-14 dalam 40 day to build up our faith. Hari ini saya akan sharing tentang get back what you lost. Kita menerima kembali apa yang hilang dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini kau mengalami kehilangan? Kehilangan penghasilan, kehilangan omset, kehilangan di dalam pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan orang yang mungkin kau kasihi. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, di tengah masa-masa krisis ini kita dapat melihat Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan saya di tahun ini ada 3 hal yang kita perlu bangun. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan ada perlindungan, ada ketentraman, ada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap teguh, dia tidak akan tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara, di tengah goncangan engkau tetap teguh, tidak tergoncangkan ketika engkau mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan tepati, pasti Ia genapi. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, Tuhan mau kita percaya kepada nabi-nabinya. Kita sudah belajar kemarin dulu Bapak Ibu Saudara tentang perempuan Sunem itu, bagaimana dia belajar mendengar dan mempercayai perkataan Elisa nabi Tuhan, dan hal itu terjadi. Percayalah kepada nabi-nabinya dan engkau akan berhasil. Kita melihat di dalam Amsal 23 ayat 17 dan 18 dikatakan Bapak Ibu Saudara, janganlah hatimu iri kepada orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan hari-hari ini jangan kita iri dengan orang lain. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab jalan Tuhan, sebab rancangan Tuhan buat hidup orang lain berbeda dengan jalan Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya jalan, Tuhan punya rancangan yang spesial, yang khusus, yang unik bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita takut akan Tuhan. Ini waktunya kita percaya kepada Tuhan bahwa masa depan kita sungguh ada dan pengharapan kita tidak akan hilang. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat yang pertama, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai Tuhan. Tuhan melihat melampaui situasi kita. Tuhan memegang masa depan kita. God look beyond our situation. God hold our future. Bapak Ibu Saudara, Dia tahu rancangan-rancangan apa dalam hidup kita. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan tahu akan ada 7 tahun kelaparan. Itu pasti terjadi. Tuhan tahu berapa lama itu akan terjadi. Bahkan sebelum itu terjadi, Tuhan sudah tahu dan memberitahu kepada perempuan Sunem ini melewat Elisa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di waktu-waktu ini Tuhan tahu berapa lama krisis ini akan berakhir, berapa lama pandemi ini akan berakhir. Dan di waktu-waktu ini saya percaya Tuhan mau memberikan tuntunan yang jelas dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan? Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu peduli dengan kehidupan kita. God care for us. Tuhan peduli tentang kehidupan kita. Tuhan peduli tentang keluarga kita. Tuhan berkata kepada perempuan itu, pergilah engkau dan seluruh keluargamu. Tuhan peduli tentang keuangan kita. Tuhan peduli tentang penghidupan kita. Tuhan peduli tentang kesehatan kita. Tuhan tidak mau kita jatuh miskin di tengah masa krisis ini. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa hari ini sadarilah
Yakinlah bahwa Tuhan peduli dan Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara jatuh miskin di tengah masa krisis ini. Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa God never leave us. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat 5 dan 6 dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak sekalipun membiarkan Bapak Ibu Saudara jatuh dan tergeletak. Tuhan tidak sekalipun meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu Saudara, ketakutan sirna ketika Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa Tuhan adalah penolong. Bapak Ibu Saudara, Tuhan di pihak Bapak Ibu Saudara. Tuhan menyertai, tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia berjalan di depan saudara, dia berjalan di belakang saudara. Tuhan berdiri di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan melindungi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada perlindungan, ada protection Bapak Ibu Saudara, ada provision, ada penyediaan, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ada tuntunan yang jelas di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai Tuhan bahwa God prepare the best for us. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Di Kejadian 45 ayat 10 dan 11 dikatakan, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku akan memelihara engkau. Ketika masa kelaparan terjadi di seluruh dunia, hanya ada makanan di Mesir, Yusuf yang adalah gambaran Kristus, dia memanggil keluarganya untuk tinggal di tanah Goshen, di dekat dengan dia. Tempat yang terbaik yang disediakan untuk memelihara keluarganya. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Yusuf tahu, Tuhan tahu kelaparan ini masih berapa lama lagi. Tuhan tahu krisis ini berapa lama lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Tuhan tahu dan Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara jatuh miskin. Tuhan menyediakan yang terbaik. Rancangan Tuhan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera. Tuhan mau memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan mau kita mempercayai Tuhan. Hal yang kedua, Tuhan mau kita mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu Saudara, wanita ini dia telah membangun sebuah kedekatan dengan Elisa. Dia telah melayani Elisa, dia telah menabur buat kehidupan Elisa. Bahkan dia mengundang Elisa, menyediakan tempat tinggal buat Elisa. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan mau hari-hari ini kita membangun keintiman dengan Tuhan. Build your relationship with God with intimately and daily. Bapak Ibu Saudara, bangun keintiman dengan Tuhan secara intentional, secara intim Bapak Ibu Saudara, dan lakukan daily dengan konsisten setiap hari Bapak Ibu Saudara. Lewat engkau menyembah, lewat engkau berdoa, lewat engkau merenungkan firman, memperkatakan firman. Ini waktu-waktunya kita mendekat kepada Tuhan agar kita dapat mendengarkan tuntunannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau melindungi kita dari krisis ini, dari pandemi ini. God want to protect us from this crisis, from this pandemic. Bapak Ibu Saudara, percayakah kita kepada Tuhan? Apakah kita mendengarkan perkataannya Bapak Ibu Saudara? Ayat yang kedua dikatakan, lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Tuhan mau bukan hanya kita mempercayai Tuhan. Tuhan mau bukan hanya kita mendengarkan perkataannya, tetapi Tuhan mau kita melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Wanita itu dia berkemas dan dia melakukan persis seperti apa yang Tuhan katakan. Dia pergi selama 7 tahun. Dan ayat berikutnya dikatakan, dan setelah lewat 7 tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Wanita ini dia melakukan persis. Dia menetap di tanah Filistin selama 7 tahun dan setelah itu dia kembali. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini lakukan apa yang Tuhan suruh Bapak Ibu Saudara lakukan. Maka engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Raja sedang berbicara,
Kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa. Ketika ia sedang menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampillah perempuan yang anaknya dihidupkan itu dengan mengadukan pria rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Bapak ibu saudara, the past miracle in our life is today favor and for God glory. Apa yang terjadi mujizat di masa lalu yang pernah kita alami, semua persoalan, semua mujizat yang pernah kita alami lewat persoalan yang kita hadapi adalah favor Tuhan, perkenanan Tuhan di hari ini. Bapak ibu saya bayangkan kalau wanita itu tidak mengalami anaknya dibangkitkan. Hari itu ketika dia berjumpa dengan raja, Bapak ibu saudara, dia tidak akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Bapak ibu saudara, saya percaya Tuhan mau kita bukan hanya mempercayai, Tuhan mau kita mendengar, melakukan, tetapi Tuhan mau kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak ibu saudara. Nothing is coincidence, tidak ada yang kebetulan Bapak ibu saudara. God already plan our future. Tuhan sudah merencanakan rancangan-rancangan, sudah tertulis di dalam kitab Tuhan, hari-hari yang akan kita lalui Bapak ibu saudara. Bapak ibu saudara, Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wanita ini, perempuan Sunam ini, dia takut akan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Bapak ibu saudara, dikatakan orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapak ibu saudara, inilah janji Tuhan bahwa orang yang takut akan Tuhan, dia akan menetap dalam kebahagiaan dan akan mewarisi bumi. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, inilah perkataan raja, pulangkan segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Bapak ibu saudara, perkataan raja berkuasa, perkataan raja harus ditaati, perkataan raja harus dilakukan. Bapak ibu saudara, dikatakan pulangkanlah segala miliknya. Bapak ibu, saya berdoa perkataan ini, ada perkataan raja di atas segala raja. Kalau perkataan raja ini berkuasa, lebih lagi perkataan raja di atas segala raja. Tuhan yang maha besar, yang mampu, yang sanggup. Dan Tuhan berkata, God restore all. Tuhan memulihkan segala yang hilang dan segala yang dihasilkan selama tahun-tahun kelaparan yang seharusnya dihasilkan, dikembalikan. Bapak ibu saudara, apa yang hilang dalam hidup Bapak ibu saudara dikembalikan oleh Tuhan. Dan bahkan apa yang itu bukan engkau yang menghitungnya, tapi Tuhan yang menghitungnya buat saudara. Apakah saudara percaya perkataan Tuhan, raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu, yang sanggup melakukannya dalam hidup Bapak ibu saudara? Saya berdoa Bapak ibu saudara, Tuhan mau memulihkan apa yang Bapak ibu saudara hilang, apa yang seharusnya Bapak ibu saudara hasilkan dalam masa-masa krisis ini. Tuhan akan kembalikan. Ketika Bapak ibu saudara keluar dari masa krisis ini, engkau akan menerima apa yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak ibu saudara. Ini waktunya kita mempercayai Tuhan. Ini waktunya kita mendengarkan perkataannya. Ini waktunya kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ini waktunya kita mengalami kebaikan Tuhan dan menyaksikan kebaikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak ibu saudara, saya berdoa firman ini memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, membangkitkan iman Bapak ibu saudara, agar engkau dapat mengalami kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib terjadi di dalam hidup Bapak ibu saudara. Tuhan Yesus memberkati.